Guys nih. Ini adalah orang yang sering lewat di TikTok gue, Bas. Sama, gue juga. Dengan pembawaannya yang sangat kalem ya. Iya, kalau stand up ya. Iya. Bahkan gue pernah nonton videonya, lu lagi stand up, tiba-tiba ada ibu-ibu foto ya. Oh Ibu-ibu iya. selfie. Ibu-ibu Itu selfie. juga pernah ada kan? Pernah ada ya? Pernah. Dan sesering itu anjir si Betul. orang ini lewat ini. Langsung saja please welcome Dani Beler. Respect. Nah, sikat gap. Sikat ya. Ya. Seperti biasa, seperti pada media pada umumnya Bang, kita akan mengeluarkan basa-basi ringan saja ya Bas ya. Ya, untuk di awal ya gap. Untuk di awal. Sehat alhamdulillah. Nah, sikat Bas. Nah, lu pro apa kontra sama politik dinasti bang? Oh jelas. Hak semua manusia. Atas bawah ya. Betul. Wants to be millionaire ya. Iya. Iya. Cheat GTA. Ya. Armor. Lu melihat salah satu petinggi perusahaan lu sedang marak di sosial media gimana bang? Tahu nggak lo yang menyita perhatian? Sebenarnya gini, gua tahu pergerakan yang dilakukan oleh Bang Panji. Gua tahu spirit yang dibawa oleh Bang Panji. Tapi yang bikin gua mengalihkan perhatian dari drama itu, isi komentar orang di X atau di Twitter. Apa tuh bang? Si Bang Panji kan kelihatan uratnya ya, gini Iya, gue nonton iya, lagi iya. ada Tahu kan uratnya. lo? Iya. Ada uratnya di Zoom. Ada yang komen apa? Itu logo Ventela, bangsa. Itu logo Ventela. Itu di Twitter Di tuh. Bang. Twitter itu, di Zoom. Bener sih kelihatan sih memang kalau dari YouTube Kayak ya. logo Ventela. Ini kata gue, bangsat. Tadi Kepikiran gitu. tadi pagi tuh gue ngeliat si Panji tuh nge-retweet MU kan yang Asian value. Sebenarnya tuh gue nggak tahu apa-apa. Terus video lu tuh lewat di TikTok gue yang wants to be millionaire kan. Betul. Terus ada yang atas kiri bawah sama terakhirnya Asian value. Nah, terus tadi tuh Bastian ngasih tahu Bas, Gap lu udah liat belum nih video yang Panji di Total Politik? Ya. Terus kayak, oh ini anjir Asian values maksudnya kayak gitu. Baru lo ngerti ya. Baru ngerti. Nah tuh lu langsung bikin banget tuh bang yang wants to be millionaire itu. Jadi gini, itu ramenya kan malam. Iya, Gue tuh biasa gadang kan, bikin materi, ngedit konten. Kebetulan pas itu lagi rame-ramenya tuh menjelang jam-jam 12 malam, jam 11 itu tuh udah rame. Terus gue pikir nih konten apa yang masih anget ya buat besok gitu. Karena banyak hate speech, Iya. banyak hate comment. Nah, gue tuh nggak bisa sama juga kayak mereka kan. Ngapain gue hate comment gitu? Ya udah berarti gimana caranya supaya ekspresi gue tetap nyampe tapi pakai komedi. Bikin gue malam ngetek itu wants to be millionaire. Malam-malam itu kata gue anjing ngetek tuh. Malam-malam lu bayangin gue kayak ngomong sendiri kayak apa pertanyaan. Ada suara editannya juga lagi. Makanya. Tapi itulah. Rame tapi di Twitter. Rame. Lagi Di kantor rame gak bang? apa tuh? Di kantor Comika rame gak? Orangnya sepi. Orangnya sepi. Tapi isunya mah rame. Di Twitter juga rame. Lagi digoreng. Itu Bang Panji ada komen-komen gak Bang? Komen dia beler bangsat. Komen dia di Twitter. Iya. Gitu. Tapi itu tuh sebenarnya beneran ya? Beneran Apa tuh? kan itu beneran debat kan mereka di video itu kan? Iya, jadi yang baru gua tahu juga ternyata siapa namanya? Yang dia sebut tuh namanya siapa sih? Ari Putra. Ari Putra itu sebenarnya udah punya histori lama sama Bang Panji. Dia kan Maksudnya history temenan, pertemanan. iya, temenan udah lama. Bahkan dari ngebangun Total Politik pun nanya sarannya ke Bang Panji kan. Nah, yang gua nggak bisa nyangka tuh ternyata dari sekian lama proses panjangnya ternyata masih belum klik soal konsep itu, pemahaman gitu. Gua tahu di mana kecewanya Bang Panji. Iya. Maksudnya gua udah ngedukasi lu, apapun lu nanya gua kasih sarannya, tapi kalau masih begini sih gitu. Masalahnya channelnya gede. Iya. Betul. Gitu. 600.000 subscriber tadi gue cek tuh. Dan ini juga yang bikin orang-orang sebel karena ada 2 kali tuh kasus itu. Rocky Gerung sampai Rocky walk Gerung. out. Iya pernah gue. Gara-gara iya. Boleh di TikTok juga tuh Ngomongin ada perempuan tulisannya. kalau nggak salah. Iya, kan? ngomongin istri muda. Astaga. Ya begitulah. Oke Biasa. Tapi sebagai orang yang udah kenal Bang Panji, lu ngeliat yang di video itu tuh beneran marahnya dia. Marah tuh? dia. Marah dia beneran. Marah dia. Itu beneran marah ya? Dia Soalnya terus gue sempet mikir gitu loh kayak nih dua orang ini tuh ekspresinya tuh kayak ini kayaknya beneran marahan atau dibikin di sebelum take gitu loh. Yaudah Oh, nanti enggak. gue dengan pendapat gue yang kayak gini aja nih nanti untuk debatin ke lu gitu. Enggak. Bang Panji kalau marah memang pakai bahasa Inggris.
Oh, Iya. berarti ketika dia udah keluar bahasa Inggris ya berarti Marah tuh. itu. Oke. Iya sih. Kayak Iya semua sih. orang Benar. gitu Iya ya. iya Dia benar-benar. ngomong please, marah itu dia. Thank you lah. Thank you, marah itu. Marah. Kita harus hati-hati. Iya. Oke deh. Gitu. Ya itulah tadi bahasa-bahasa kita yang Basa-basi bahasa ala Panji media tuh. aja. Bahasa-basi Iya. media aja. Nah, Iya. itu tadi di-cut tuh Bang. Enggak. Serius loh. Nah, kita mau ngomongin lu sebagai stand up comedian. Sebelum Iya. nanti kita mau ngomongin soal sekolah pecahkan. Iya. Oke, itu juga tuh. Karena itu menarik ya. Karena Sangat menarik. ibaratnya kayak Primagama cuman Iya. komedi ya, stand up Gue comedian. nontonin yang ini Bang, video lu yang tips yang bikin materi dari Dari nol, yang 30 iya. menit itu. Iya betul. Itu kan dari salah satu dari pecahkan juga kan itu. Itu gua sih, tapi cerminannya buat kepecahkan. Pecahkan. Betul. Oke, lanjut bahas. Nah, kalau kita ngeliat potongan-potongan video lu kan lu banyak nge-share tentang maksudnya lu nge-share video-video lu stand up gitu. Iya. Dan kita menilai kalau pembawaan lu tuh termasuk yang tenang ya dalam Tenang. menyampaikan premis dan Hmm. asik sekali ya buat gue. Iya, bener. Bener ya premis dan punchline gitu. Iya, Nah, iya. butuh waktu berapa lama tuh Bang sampai akhirnya lu format stand up lu oke gue yang kayak orang tenang kayak gini deh format gue. Oke, berarti nyari ketenangannya ya. Iya. Ketika stand up itu gua gabung tuh 2013. Lu hitung aja berapa sekarang? 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 11 20. tahun. 22, 23, 24. Iya, hampir 11 tahun baru dapat ketenangan kayak lu tonton itu. Cuman prosesnya lama banget. Emang harus dirutinin gitu. Lu tampil terus nanti lu belajar sendiri kalau oh ternyata delivery gua nggak enak kalau gini. Oh ternyata delivery gua nggak enak didengar buat penonton gitu. Itu tuh trial error aja gitu. Prosesnya 11 tahun untuk dapat ketenangan seperti yang lu tonton. Apa kalau jadi kan kalau gue beberapa ada orang komika yang datang ke sini ya, kan dia ngasih tahu ada kayak tipikal apa sih yang act out dan segala macam itu. Apakah lu udah nyoba itu semua di awal-awal lu berkarir? Gue nyoba act out. Sebenarnya gini, kalau kita membahas lebih teknis ya, act out itu kan adalah jurus stand up dengan mengeluarkan gerakan untuk mendukung verbalnya. Oke. Contohnya, ini materi verbal nih, misalkan ibu-ibu sen kiri belok kanan, ini kan verbal kan? Iya. Nah begitu di act outin sen kiri, belok kanan. Nah itu tuh jadi trigger ketawa lebih besar, karena selain didengar, digambarkan. Nah gue beberapa kali sempat act out, tapi gue ngerasa kayaknya motorik gue nggak kompak. Jadi gue Gimana tuh nggak maksudnya? cocok gitu, kayak gue mau act out senam nggak mirip senam kayak gitu. Jadi gue menghindari itu lah, makanya gue dilatihnya verbal aja. Oke. Gimana supaya penonton tuh ngebayangin tanpa harus gue gerak. Jadi mulai yang dapat si ketenangan ini tuh di tahun berapa Bang? Gue nggak bisa ngitung sih, tapi yang pasti Baru-baru ini kah setelah atau? setelah suci 7, betul, tahun 2017 berarti. Iya. Dan di Suci lu nggak yang tenang ya berarti ya? Oh enggak. Gak setenang sekarang gitu ya. Enggak. Sempat ngeblank juga kalau nggak salah gue. Iya. Di atas panggung emang pressure-nya kan gede kan. Tonton di Balai Sarbini. Iya sih. Kacau. Lu udah pernah belum? Apa? Gue belum pernah sih nonton. Enggak, Apa nih? ke Balai Sarbini udah pernah. Enggak, lewat depannya doang lagi gue. Ya lu mah. Masuk aja. Gede banget ya? Gede itu. Hmm. Lu masuk sendirian tuh bisa. Masuk aja ngapain kayak lu. Udah gede. Tapi lu stand up dengan ada timer di depan itu jadi pressure gak sih? Itu pengalaman baru gua selama di kompetisi. Kalau dibilang tertekan gak tertekan justru. Tapi itu yang bikin disiplin sebenarnya. Iya sih. Kadang-kadang tuh kalau misalkan entertain ya. Kalau artis disebutnya apa? Entertainer ya? Entertainer? Entertainer itu kadang-kadang ketika menghibur kadang-kadang suka lupa waktu. Lagi asik durasi udah molor. Nah itu tuh buat ngebatasin kita disiplin. Awal-awal gue tertekan gitu. Iya. Iya, lama-lama stres juga. Awalnya stres juga ya. Iya, Oke. anjing gak beres-beres. Nah kan lu kan awalnya tuh dari stand up Bogor ya Bang ya? Iya, stand up Indo Bogor. Ini dari kapan Bang? 2013. 2013 itu ya? Iya, Itu tuh 2013. gue kan tadi kan sempat kepoin YouTube lu ya. Iya. Itu YouTube channel lu dari 2015 gak sih? Iya, betul 15. Dan itu tuh videonya ya malah lu ngerekam ada siapa tuh yang ada yang dancing apa gitu. Oh, tari-tarian ya? Iya anjir itu apa sih? Nggak tahu itu admin. Oh, nggak tahu siapa itu. Admin ya. Admin tuh awal-awal. Dan lepas di Bogor itu udah main YouTube belum tuh? Belum, gua kan nge-YouTube abis kompetisi Maharaja Lawak di Malaysia. Oh sama Zawin. Zawin season sebelumnya. Oh lu berarti setelah Zawin. Iya, Zawin 2018, Zawin 2017, gua 2018.
Nah dari situ gue baru mulai tuh mulai YouTube tuh 2015 sampai sekarang. Nggak aktif sebenarnya YouTube gue. Baru sekarang kan? Iya itu pun di short. Iya lagi shortnya banyak. Shortnya banyak Yang banget. nonton kayak less effort gitu tapi nonton gitu. Itu mirroring berarti bang ya ke TikTok. Mirroring karena gue belajar sosmed. Bener kata orang sosmed tuh bagaimana gini, memanage sosmed yang besar sama yang kecil tuh beda treatmentnya. Gimana tuh? Kata dia nih, kata si orang bule ini, dia ngomong pakai bahasa Inggris kan ya. Marah tuh dia. Iya gue pikir marah nih. Terus kata gue anjing marahnya lama amat 30 menit. Gue bilang nah udah. Nah akhirnya gue translate. Ternyata si orang yang belajar sosmed itu, ngajarin sosmed itu bilang untuk akun-akun yang masih kecil jangan fokus bagaimana menghasilkan, tapi bagaimana konsisten. Gitu. Jadi setiap hari tuh upload. Jangan dipikirin isinya. Misalkan ya sampah nih materinya atau kontennya sampah, jangan dipikirin. Yang penting lu ngebangun habit untuk benar sih. rajin dulu. Nah dari situ makanya short itu muncul tuh. Iya dengan lu nge-post lu post setiap hari nggak sih? Setiap hari Setiap hari juga pasti akan cepet naik ke homepage-nya juga. Satu hari satu bang. Satu hari satu betul. Di jam yang sama. Oh. 8:30 pagi, 8:30 pagi. Konsistennya di situ. Konsisten gua. Anjir, konsisten seperti lu stand up di Bogor nih, Mas. Anjay, bridging. Baru belajar gue. Keren. Baru belajar. Gimana? Itu sepengaruh apa sih, Bang, stand up komedi di Bogor tuh buat lu tuh? Stand up komedi stand up Indo Bogor itu ya berpengaruh besar lah dalam hidup gua. Bagaimanapun kan yang bikin gua sampai di titik ini karena stand up Indo Bogor. Karena awal mula gua punya keinginan untuk jadi stand up komedian kan dikenalnya gara-gara stand up Indo Bogor. Iya sih. Awalnya tuh gua cuman badut tongkrongan aja. Iya. Kayak lu pada gitu. Lu lucu nih tongkrongan tapi disorot kamera malu gitu. Malu sih, malu. Nah, tapi gua ada perasaan di mana kayaknya bisa nih gua ngelawak gitu. Terus gua nonton stand up, oh ternyata ada komunitasnya ya, gabung lah gue di situ. Jadi berperan banget di situ, gue menimba ilmunya, dikasih tahu senior di situ, gagalnya di situ, berhasilnya di situ gitu. Dan juga nih, gue baru-baru ini juga kan lagi seliweran gitu di TikTok gue, Bang, soal stand up gitu. Jadi gue kemarin nonton ada stand up, orang jadi stand up tapi belakangnya ada yang kayak main kendang gitu, jadi kayak lenong-lenong gitu tuh, Bang. Lu siapa itu? Putra pada nama ya? Lupa, Bang. Kicuy. Gue nggak tahu, gue cuma lewat doang itu pokoknya. Di kafe kan? Iya, di Iya, kafe. di kafe. Nah itu tuh stand up Indo ya berarti ya? Bukan, itu tuh jadi gini. Ada genre namanya Sohibul Diksi. Oh iya tahu. Sohibul Diksi itu kumpulan para stand up komedian yang mainin diksi. Iya. Gitu kayak ngejoknya. Dari mana lo? Biasa selengkat Megawati gitu. Diksi yang digunakan gitu. Itu lucu ya. Iya. Nah itu tuh grup itu bikin sebuah sesi namanya kalau nggak salah showcase-nya Sohibul Diksi Show apa. Nah itu tuh nggak cuma stand up tapi juga ada lenong sketch-nya gitu. Berarti kan itu kan salah satunya termasuk kayak modifikasi gitu dong, Bang. Modifikasi betul. Nah terus menurut tuh nih kalau misalnya tanpa ada modifikasi kayak gitu tuh, beberapa kan yang sering lewat-lewat juga tuh, ya udah berdiri aja di depan panggung gitu sambil megang mic gitu. Iya. Itu tuh akan bertahan berapa lama, Bang? Tanpa ada modifikasi kayak gitu. Menurut gua gini ya, stand up itu punya kelasnya sendiri. Maksudnya kelas tuh bukan stratanya lebih tinggi, lebih rendah, bukan. Tapi stand up itu punya pasarnya sendiri. Jadi tanpa perlu dimodifikasi pun sebenarnya penikmatnya mah ada-ada aja. Balik lagi corporate tuh pilihan sebenarnya. Ada 3 media, TV, corporate sama spesial. Masing-masingnya cara nyikapinnya beda. Tergantung lu memandang corporate sebagai ajang lu cari duit, apa ajang lu untuk bersenang-senang. Kalau lu nyari duit ya harus siap dengan ketidaknyamanan. Kalau gue sih ngerasanya ya, corporate tuh susah-susah gampang. Kadang lu bisa berhasil, kadang lu bisa gagal banget. Tapi yang pasti, cara gue memandang corporate adalah di mana itu media buat gue nyari duit gitu. Jadi gue harus siap capek di situ, ngulik materi yang gue nggak pengen bahas. Kan kalau corporate titipan kayak, Mas materinya tentang ini bisa nggak sinergi antara minyak? Yang paling absurd tuh, yang paling absurd. Ada bahasa Inggris. Oh, gimana tuh? Saking Inggrisnya gue lupa itu. Bahasa asing tuh. Kata gue, tapi ya gimana kita nyikapinnya gitu. Kalau lu udah siap gitu cara memandangnya untuk nyari duit, pasti ada aja jalannya. Kalau misalnya ngomongin soal yang kayak setiap kerjaan tuh kan pasti ada, kita ambil kayak sisi gelapnya nih. Sisi gelapnya nih. Kayak misalnya contoh mungkin ada seorang musisi, terus dia kayak, lu mau nggak main di mana? Di kafe
ya elah malas banget gue di kafe gitu. Nah kalau gue pengen tahu deh untuk sebagai seorang stand up comedian si korporat itu tuh masuknya tuh ke, ini kasar-kasar aja ya, kayak levelnya apa sih Bang? Kayak apakah itu ceteknya kayak malas ah. Enggak lah, tinggi itu. Itu paling tinggi. Itu paling tinggi dari Tantangannya paling tinggi. di bawah special show berarti itu. Gua nggak bisa. Perbandingannya soalnya beda. Oh beda ya. Special show Oke. tuh kita berkaitan sama apa yang ideal kita tersalurkan dengan baik apa enggak nih. Kita punya ide nih, konsep materi 1 jam. Begitu dijalanin sesuai dengan rencana kita enggak? Puas apa enggak? Ini masalah kepuasan kalau spesial. Tapi kalau corporate, orang yang enggak mau nonton lu. Oh iya itu kan. Itu tantangannya. Iya. Oh berarti itu jadi tantangan ya, bukan Iya. kayak males gue. Iya, kalau di nonton. TV suci orang emang siap buat nonton stand up. Iya sih bener. Acara komunitas open mic, orang datang pengen nonton stand up. Corporate, lu nggak dipengenin ada di situ. Tapi gimana cara lu menghibur? Nah, itu tantangannya. Dan berarti famous juga harus jadi satu faktor tuh. Salah satu faktor tapi bukan yang utama. Oh bukan yang utama Iya, ya. karena ketenaran itu hanya berlaku 1 menit kalau di stand up. Oh gimana tuh Bang? Misalkan gini, siapa stand up comedian yang paling terkenal di kepala lu? Panji. Panji. Hmm. Berikut ini adalah komik yang sangat terkenal. Dia tinggal di New York. Ini dia Panji Pragiwaksono. Meriah nih. Selamat malam, nama saya Panji. Didengar tuh. Tapi setelah 1 menit abis assalamualaikum dia bahas apa, itu yang menentukan. Oh. Balik lagi ke materi. Kayak berarti 5 detik pertama di Ya, Video ya. betul sekali. Berarti secara struktur lu stand up di korporat lu bakal ngasih beat mutakhir tuh di awal-awal dulu Bang. Oh pasti itu, beat kuncian itu. Beat kuncian ya. Yang udah pasti dapat ini. Gak bisa yang gambling. Iya. Karena bapak anjir. Gue pernah tampil di Menteri Perhubungan. Tahu nggak lu siapa ini ya menterinya? Siapa itu? Ini bukan sih yang Pak suka Budi, main Pak Budi. yang suka main drum kan? Pak Bas itu mah. Ada zaman dulu Pak Budi. Gak tahu gitu. Ada namanya Pak Budi. Iya. Jadi di Menteri Perhubungan itu ada semacam gathering atau rapat kerja. Jadi gue tampil nih sama Ridwan Remin sebenarnya. Jadi pas gue tampil si Pak Menteri itu masuk. Jadi orang-orang pada berdiri untuk nyambut dia. Gue di panggung nih gue Iya. ngoceh-ngoceh. Oh jadi ke-skip lu aja ya? Ke-skip gue. Udah nih gue beres kan. Habis itu Ridwan Remin. Ini dia Ridwan Remin. Remin tampil. Pak Menterinya pamit. Berdiri lagi. Ya itu. Kalau lo mau tahu gambaran korporat gimana ya semenantang itu. Nah berarti kan biasanya kalau ada momen-momen kayak gitu tuh biasanya seorang stand up comedian masuk tuh, gue lupa sih istilahnya antara heckling atau riffing ya Bang. Yang lo maksud apa misalkan? Yang misalnya dia contoh kemarin si Iya. Bangnya cerita kan, jadi ada bos ngeselinnya datang, pas bosnya cabut terus Bangnya kayak malah kayak ibaratnya kayak ngecekin bosnya gitu. Nge-raving berarti. Riffing itu. Kalau heckling tuh? Heckling itu gangguan. Dari penonton langsung ya? Iya. Oh, Atau dari benda. Oh. Makanya diambil dari hack. Kata hack. Oke. Gangguan misalkan lu lagi stand up nih. Tiba-tiba ada yang nyeletuk. Gak lucu. Turun Anjir. lu. Pernah gak Bang? Pernah gua. Ah serius tuh? Iya. Baru-baru ini tuh? Enggak udah lama tuh. Itu lama-lama. Oh kirain gue juga pernah tuh. Oh kirain gak pernah. Oh ya? Malah suruh maju penontonnya. Oh gue tahu. Jadi tarik panggung. Oh, sini kau maju kau. Ribut. Iya. Orang stand up nyewa dia jadi duo dia. Aneh banget tau kira. Jadi beyond sport ya. Iya. Beyond sport. Jadi manzai. Gitu. Dan itu tuh berarti lu udah menyiapkan ya dari rumah ibaratnya, atau Apa tuh? biasanya kan ini juga nih gue nonton lagi. Gak tahu lagi sering banget Lu lewat banyak stand up. banget nonton lu. Gabut. Gabut Bang, gabut. Apa? Kayak jadi ada momen dia tuh udah nyiapin, apa lu yang ngomong ya? Apa tuh? Jadi dia udah nyiapin kayak materi kali ya, sebutannya gue gak ngerti apa. Dia udah nyiapin ada yang orang yang datang pacaran. Oh iya gua itu. Itu lu ya? Nah itu tuh emang kayak gitu tuh berarti harus nyiapkan. Ini menarik. Itu tuh memang ada teorinya. Jadi di stand up tuh banyak ilmunya. Ini kata Bang Panji nih. Pakai bahasa Inggris. Waktu dia lagi marah nih. Lagi marah ya? Nih, gue the first you play with the rule. Oke. And then you play with your heart. Hmm. Jadi yang pertama lu pakai aturan dulu main. Nah kalau lu gak bisa riffing, interaksi dengan penonton yang spontan, ya lu rencanain. Artinya lu prediksi di tempat ini pasti ada cewek kerudung. Oke. Di tempat ini pasti ada orang berkacamata.
di tempat ini pasti ada orang yang pakai topi. Nah dari semua prediksi lu bikin joknya satu-satu. Oke. Orang kerudung misalkan, Mbak cantik banget sih, pasti sering ngaji ya, kelihatan alisnya panjang 3 harkat misalkan. Misalkan gitu. Udah jadi nih jokesnya, tinggal pas datang ke tempat cari yang mana nih yang itu yang pakai kerudung. Jadi kesannya spontan, padahal dipersiapkan. Itu nomor 1. You play with the rule. Tapi ada juga komika yang jam terbangnya udah tinggi sehingga itu tuh udah di luar kepala. Misalkan ketemu orang yang pakai kerudung udah nggak perlu disiapin lagi, spontan aja karena dia udah sering dan ada di kepala. Gitu. Berarti kalau misalnya heckling atau riffing itu agak susah berlaku untuk stand up yang masih baru, stand up komedi jam masih terbang baru ya. Makanya. Soalnya kemarin pas kita nonton, kan gue nonton Komedi Money tapi digital download ya, streaming. Itu kan 1 jam pertama kan, masalah lampu tuh. Nyesel nggak lo? Gimana lo? Gua yang di sana langsung. Nah, itu kan di sana akhirnya sambil menunggu si lampu-lampu itu kondusif ya. Bang Panji kan nge-riffing 1 jam tuh, bener kan? Itu teknik riffing kan Bang namanya. Iya, Riffing 1 jam? Jadi nge-riffing ngobrol sama penonton 1 jam. Sambil nunggu lampunya bener dulu. Di luar set materi dia ya? Di luar set materinya dia, makanya itu lama banget anjir. Itu. Nah untungnya di situ Bang Panji. Jam terbang tuh. Jam terbang itu. Ya? Coba komika baru, kasih mati lampu, wah mati karirnya. Tapi kondisi itu emang susah banget Bang. Misalnya susah. Nge-handle penontonnya udah kayak ngamuk-ngamuk gitu. Oh gitu? Protes. Iya. Jadi lu udah bayar tiket. Iya sih. Tapi lu dapat spot yang kesilauan ya, kesorot lampu atau audionya mati. Oh iya audionya mati. Nah, itu kan yang paling disorot audionya mati. Kayak mic lu ya? Kayak mic gua waktu itu. Gitu. Udah pernah dibahas sih. Iya. Gue udah tahu. Jadi, iya. Gitu. Oke. Lanjut bahas. Nah ini kita sekarang ngomongin sebuah lembaga pendidikan stand up comedy nih. Iya seru nih. Karena sebenarnya kita tahu kan lembaga pendidikan ya Ganesha Operation. Iya BTA 8. Bimba IUEO. Iya. Cuman ini sekarang ada yang stand up comedian. Iya. Nah betul. itu kalau sempat kita riset sih ada 1 semester ya Bang ya. Kayak ngebahas tentang dari jokes pertama sampai ke job pertama. Lalu kemudiannya dari job ke spesial. Betul. Nah itu apa sih Bang sebenarnya yang pengen dicapai oleh sekolah pecahkan ini Bang? Pecahkan itu adalah lembaga edukasi stand up dan ilmu semacamnya. Jadi dulu sebelum tahun ini tuh basisnya masih per sesi. Jadi per kelas. 1 bulan ada 2 kelas. Terus nanti ada lagi bulan ke-6 ada lagi 1 kelas. Sekarang mau dibikin sekolah yang dimana sistem pembelajaran yang dibikin 1 tahun. Dibagi menjadi 2 semester. Semester 1 6 bulan, semester 2 6 bulan. 6 bulan pertama atau semester pertama kita bahas tentang dari bikin joke pertama sampai dapat joke pertama. Semester kedua dari dapat joke pertama sampai bikin spesial pertama. Nah ini tuh untuk wadah teman-teman semua yang pengen belajar tentang ilmu stand up comedy dan sejenisnya. Kita mau wadah ini. Jadi sistem pembelajaran dibikin 1 tahun. Sebenarnya panggilan jiwanya tuh karena regenerasi. Untuk komik baru. Kan yang ikutan tuh kebanyakan yang daftar adalah orang-orang yang pekerja. Yang gak bisa malam-malam ke open mic karena pulang kerja. Atau gak bisa malam-malam ke open mic karena belum pulang kerja. Nah kita mewadahi karena semua aktivitas ini dilakukan di siang hari. Dan weekend. Oke. Gitu. Berarti emang seserius itu ya Bang? Serius. Itu apa sih maksud gue sampai harus kayak anjir kita bikin lah nih sekolah stand up ini gitu. Maksud gue gimana yang ngomongnya yang jelasin ya? Kayak kalau misalnya gue nih, gue kan videografer ya. Terus tapi belum ada nih orang yang sampai kayak yaudah kita bikin aja nih lembaga misalnya lembaga videografer Indonesia yang kita bener-bener kayak yang kalian lagi laksanakan gitu loh. Nah itu tuh apa sih Bang? Karena intinya banget gitu. Yang pertama panggilannya karena regenerasi. Kedua karena supply demand. Banyak permintaan kan. Banyak permintaan dari orang yang mau daftar. Mau belajar bagaimana cara jadi stand up comedian. Atau mau belajar public speaking. Permintaannya mungkin banyak. Tapi lebih ke public speaking yang banyak ya? Ada juga yang ngincer public speakingnya doang. Oh berarti ada yang keluar tuh gak langsung, maksudnya gak pengen menjadi stand up comedian. Tapi untuk public speakingnya dia Iya di kantornya. Iya untuk kerjaan dia sendiri ya.
sekarang lu dah ngobrol nih sama bos presentasi, bisa lu gelagapan pasti. Gue liat lagi video gitu. Iya kan? Gue nonton yang kalau nggak salah lu Ini caranya skincare, anjing. enggak caranya mimpin meeting ya? Iya, mimpin rapat ya. Gue skincare gue. Gimana cara selipin jokes tipis-tipis lah ya ke materi itu ya? Betul. Value-nya pecahkan itu muncul di situ. Iya tapi masuk sih. Iya bener sih. Masuk Kepake di semua profesi sebenarnya. Iya. Komedi itu adalah hal yang penting di semua elemen sebenarnya. Iya. Bobot berat kalau nggak pakai komedi susah diterimanya. Benar-benar. Tapi gimana caranya bang lu mimpin rapat tapi dengan selipan komedi tapi tetap di respect gitu loh. Enggak ini orang ngenyek nih. Nah itu sebenarnya pembelajarannya banyak faktor sebenarnya. Banyak faktor. Yang gua tampilin itu praktisnya aja. Iya. Toh pas kejadian nyata di realnya belum tentu juga lucu gitu kan. Iya. Tapi setidaknya orang tahu dulu bahwa cara mensiasatinya seperti ini gitu. Nah itu tuh ada seleksinya gak tuh bang? Kan yang apply banyak nih bang gitu. Terus lu pasti ada, ya pasti adalah seleksi kayak anjing nih orang dari judging nih. Kalau misalnya judging, ini orang kayaknya gak bakal lucu nih gitu. Oke. Nah itu tuh kayak gimana tuh bang kalau misalnya nyikapin yang kayak gitu? Iya, yang daftar jadi peserta banyak, tapi kita batasi. Oh oke. Nggak lebih dari 90 kalau nggak salah. Ada kurasinya gitu? Bukan kurasi, kuotanya. Oh kuotanya aja. Duluan aja kan. Iya, orangnya mah siapa aja bebas, mau itu udah tua, mau masih muda, SMA, pelajar, bebas aja gitu. Kalau pertanyaan lo dari awal kalau ngelihat ada orang kayaknya ini bakal susah dari Ada dong pasti judging. ada. Gue nggak menafikan itu, ada. Tapi bagaimana orang itu masuk ke sini tuh nggak ajas manfaat gitu, nggak sia-sia. Maka yang didiskusikan adalah apa yang lu butuh, apa yang bisa gue berikan. Iya sih. Makanya gue bilang tadi, kalau lu mau jadi stand up comedian, ya udah, komit nggak nih sama rulesnya, komit nggak sama konsekuensinya gitu. Kalau dirasa di tengah jalan dia nggak cocok ya, susah bang, gue susah menghafal gitu, sering lupa. Ya udah gitu, ke yang lain aja, fokusnya di menghafal berarti lu gitu. Iya kan? Iya sih. Atau ada yang ngincer, misalkan gue masuk sini cuman pengen bisa nulis skrip komedi bang, karena gue konten kreator. Ada juga. Oh iya, masuk juga ya. Ada Iya sih. gitu. Chef terakhir Oh iya gue nonton videonya. Safe. Ada chef. ada Masterchef ya? Oh, mantan Masterchef, peserta Masterchef Oh iya? daftar pecahkan. Kalau ditanya-tanya buat apa sebenarnya dia? Mau masak lucu? Ayo. Iya kan? Dia apa bang objektifnya? Itu alasan dia waktu di YouTube-nya Bang Radit sih bilang membantu dia dalam membuat konten. Karena dia mau jadi pembeda kan. Iya benar-benar. Lu buka explore koki banyak, tapi yang jadi beda apa? Nah dia ngencengin di komedinya. Bener sih. Gitu. Tapi itu ada ujiannya gak bang? Maksudnya lu ada standar kelulusannya itu gak? Ada. Harus bisa apa tuh bang? Ada. Jangan ujian kelulusan, ujian tengah semester ada. Oh iya ya. Iya, kelulusannya juga ada. Tugas juga ada tuh. Tugas ada. Suruh bikin clipping kalau nggak salah tuh. OHP. Kolase. Kolase sama bawa itu tas batu. Kayak zaman dulu. Oh, mos gitu. Ada ininya. Ada UTS-nya, ujian tengah semester, sama ada kelulusan yang namanya pentas stand up comedy. Remedial ada remedial. Remedial sih kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya. Kuliah pengganti KP. KP nggak ada. Berarti ada minimal standar nilainya dong. Dari 1 sampai 100 gitu. Gue nggak tahu sih pakai penilaian angka apa pakai penilaian materi ya. Pokoknya standarnya begitu orang itu bisa bikin materi 3 menit misalkan, ya udah berarti layak ke tahap selanjutnya. Berarti gitu. apapun objektifnya mereka harus bisa 3 menit Ya, stand up misalkan gitu ya. standarnya 3 menit situ. stand up ya. Ya. Walaupun pengen jadi koki lucu. Ya bisa. Tapi bentuknya stand up ya. Iya. Bukan skrip gitu. Udah ada yang lulus bang? Udah ada, kita udah 5 angkatan. Oh 5 angkatan ya? Udah 5 angkatan. Gimana tuh nasib-nasib yang lulus-lulus sekarang? Pada gimana? sukses semua. Suksesnya gimana bang? Di keluarganya. Lo. Lucu di circle keluarga ya. Iya, Tapi gak apa-apa sih. Yang penting mah dari yang dekat dulu kan. Dari yang deket dulu. Ya benar sih. Terus ada respon penonton gak sih sama orang yang Iya gimana? lulus-lulus? Penonton itu ketika Ada melihat aja, mereka gimana? Ada aja, pasti sentimen-sentimen dan caci maki mah ada aja. Caci maki. Jangan orang deh, orang komunitas, stand up komedi komunitas gitu, ngelihat orang-orang pecah kan kayak mana nih hasil belajarnya Iya, lo, iya. lo masih nggak lucu. Itu kan pressure bang berarti ya? Pressure, cuman gimana? Itu kan proses yang harus dilalui. Iya gitu. sih.
Oh berarti kalau misalnya dia udah lulus terus dia akan ke komunitasnya sesuai dengan ya kan regionnya masing-masing. Akan ada embel lulusan Cakan nih. Akan ada. Ada tuh dan tahu tuh. Tahu. Anjir. Cuman kan cacian itu bertahan berapa lama sih? Iya sih. Gitu. Paling awal-awal doang. Iya. Tapi setidaknya dengan dia gabung pecahkan terus abis itu masuk komunitas, dia nggak nol-nol banget. Oke. Setidaknya punya basic gitu. Iya sih. Ada nama-nama yang mungkin kita familiar nggak bang? Iya. Kayak lulusan-lulusan. Fuad Naim lu familiar? Iya mana ya? Yuk ngaji, dia bareng Felix Xiao. Oh. Felix Xiao-nya tahu? Tahu. Nah itu temennya. Gitu. Beneran? Iya benar. Fuad Naim. Oke. Ada YouTube-nya juga udah besar dia. Terus siapa lagi ya? Lu dah coba ajuin nama. Gue tuh lupa. Gini, kalau sampai ngetop banget sih sebenarnya belum, karena kan prosesnya singkat itu. Iya sih. Cuma setahun, sih ya kan cuma berapa bulan. Tapi ngelihat progresnya dari nol sampai bisa public speaking atau punya materi satu set tuh banyak banget. Iya. Ada namanya Pak Ali. Ini gue selalu bawa kemana-mana cerita. Namanya Pak Ali. Dia murid dari Pecahkan dari season pertama sampai season ketiga kalau nggak salah dia ikut. Umurnya udah 50-an, udah ubanan. Dia pekerja kantoran, orang kerja gitu, orang-orang penting di kantornya. Udah tua dengan kondisinya seperti itu, masih gabung dari nol. Dari dia ngomong, kata gue, pas dia ngomong apaan sih gitu. Sampai sekarang ngomong mulu dia, kata gue. Anjir keren banget nih gitu. Sampai dia punya materi satu set dan pecah itu. Dari season 1 sampai season 3? Iya kan udah bukan season apa Oh angkatan. boleh ikut lagi gitu? Boleh. Oh oke. Kalau dulu tuh kan basisnya belum sekolah. Iya, masih kelas, iya, kelas, gitu. iya, oke. Nah dia Itu. tujuannya apa bang awalnya? Tujuannya awalnya cuma bisa biar bisa ngomong lancar. Kalau presentasi, kalau ngomong sama temen-temennya. Karena memang terbata-bata banget gitu. Sampai bikin satu set materi sekarang gabung sama Batavia Joker, open mic bahasa Inggris. Gila kata gue udah lintas negara. Keren banget ini. Itu Pak Ali loh. Lulusan Pecahkan gue bisa ngecap. Itu keren banget. Dan di kelas itu akan diajarkan ini gak sih bang? Ini kayak kan kita berdua sempet kayak lihat ada namanya rukun komika ya. Ya rukun Rukun komika tuh ada di sana tuh diajarkan juga gak sih kayak gitunya tuh? Kayaknya belum diterapin deh. Cuman ide itu kan dibawa oleh Bang Panji kan. Iya. Iya dia nyamain aja tuh rukun komika sama rukun Islam sama 5 kan? Iya. Ada 5 gitu. Ini rukun komika tuh akan diterapkan tapi sosialisasinya belum terlalu digaungkan. Tapi akan nanti. Rukun komika itu isinya yang pertama soal personal branding. Yang kedua soal stand up comedy, yang ketiga soal collaboration, yang keempat soal building community, sama yang kelima selling. Selling tuh. Jadi yang pertama perkenalkan lu ke publik, personal branding. Oke. Jadi setelah publik tahu, baru lu lakuin aktivitas stand up. Iya. Orang tahu lu stand up. Habis itu yang ketiga collaboration. Lu collab lah kemana-mana untuk ngambil pasarnya kolam masing-masing tuh. Misalkan ada penonton Radit nih, ya udah lu sikat ke sana promosi gitu. Setelah dibangun kolaborasi, baru lu bangun community building. Dari semua kolam yang udah lu masukin, YouTube yang lu udah pernah singgahi, nanti dijaring nih mana aja yang jadi pengikut lu. Nah dari fanbase itu, dari community itu, baru lu bisa jualan. Orang itu beli karya lu. Iya. Nah itu kurang lebih konsep. Mungkin beberapa diselipkan di semester 1 atau semester 2-nya kali ya? Kayaknya sih akan diselipkan di semester 2. Dua-duanya? Oh belakangnya berarti ya? Iya antara dua-duanya atau di 2 doang. Dan itu tuh, gimana? Iya benar itu. Tapi akan dimasukin kok. Akan dimasukin. Nah gue mau nanya soal semester 1 semester 2 tuh kesulitannya apa bang biasanya? Kan ada dari jokes pertama ke joke pertama. Menurut lu dari fase yang panjang itu bagian tersulitnya tuh apa tuh bang? Kan belum jalan kan ini kelasnya kan? Iya. Nanti baru jalan Juli. Jadi gue belum ngerasain. Kalau lu sebagai stand up comedian dari. Tapi kalau gue ngeduga dari proses yang udah ditempuh, yang paling sulit memang mengenalkan basic ke orang itu. Karena dari 50 peserta daya tangkapnya kan beda-beda. Iya sih. Ada yang cepat, nggak ada yang cepat. Iya kan? Dan gak ada batasan umur ya? Nggak ada batasan umur. Yang tadi Pak Ali tuh umur 50-an. Iya kan? Jadi ada yang cepat, ada yang lambat. Tergantung bagaimana dia menerimanya gitu. Nah yang sulit memang mengajarkan basic ke mereka. Andai kata semua basic udah dipahami, gampang ke atasnya. Iya sih.
lu editor ya, video editor. Lu tahu color grading di awal nih, cutting. Lu tahu transisi segala macam di awal aja. Dikasih bahan apa aja gampang. Iya sih, belakangnya juga enak. Tuh enak. Itu ya basic-basic itu berarti. Ya basic yang paling penting sebenarnya. Ini ya, fundamental. Fondasi. Kalau dari pengalaman lu Bang, dari ketika lu bikin jokes pertama nih sampai akhirnya lu punya job, sampai lu berarti job itu menghasilkan uang lah. Menghasilkan uang. Itu journey-nya gimana? Lu tertatih-tatih gak di fase-fase itu? Kacau bro. Kacau. Nih lu mau denger gak joke pertama gua? Boleh dong. Joke pertama gua gabung komunitas stand up Indo Bogor. Gua baca penelitian tentang kesehatan. Ada yang bilang kalau kita gak boleh poltak-poltakin jari tangan kayak gini. Karena ini akan menyebabkan cedera ringan. Mijit juga gak boleh sembarangan. Karena kalau salah bahaya. Bisa beresiko. Kemarin temen gua salah urat. Begitu gua pijit jadi salah paham. Tuh joke pertama gua. Terus yang lain gimana? Hah? Yang lainnya gimana? Anyep Bang. Ya udah begitu. Itu respect tuh ya. Biasanya Itu respect tuh. sambutan-sambutan respect aja Bang ya. Asal rame aja. Dibayangin Itu masih satu materi ya? Itu satu materi. Ada gak yang mau bayar tuh materi itu gua tanya. Gitu. Nah habis dari situ kan gue belajar apa yang salah, apa yang harusnya gak diulang. Apa tuh Bang yang salah dari situ tuh? Menurut lu? Niat gue sebenarnya. Niat gue ngejok itu tuh salah gitu. Apa yang bisa dibelokin tuh Bang dari situ tuh kira-kira? Sebenarnya lu ngiring apa pengen materi itu agak pinggir-pinggir itu kan sih, salah paham tuh maksudnya konotasinya negatif kan. Negatif. Cuman kan persepsi orang beda-beda kan. Atau mungkin data gue yang gue lempar kebanyakan gitu. Nah di situ gue belajar efektivitas kalimat. Kalimat yang efektif nggak usah. Setup punchline, masalah setup itu harus menggiring asumsi, punchline mematahkan asumsi. Di situ gue belajar. Akhirnya alhamdulillah lambat laun mulai ada perkembangan tuh materinya. Sampai akhirnya punya. Nah sebelum lu masuk TV dan dibayar, itu tuh biasa kita punya satu set materi solid. 5 menit. Oh 5 menit ya. Itu 5 menit materi mau dibawa kemanapun pecah mulu. Tapi ngebangun ininya lama banget. Bangunnya lama ya? Lama banget gitu. Nah gue pertama kali punya satu set 5 menit materi solid itu. Terus dicemplungin ke job-job receh. Nah, iya benar. Job-job. Apa tuh kayak gimana? Job-job receh yang kecil-kecil. Misalkan nih ada komunitas dari pesepeda. Mau ngadain family gathering. Pengen dong ada stand up-nya. Gitu Cuman bayarannya kita gak bisa banyak. Iya. Gua pertama kali stand up. Lu tau gak dibayar apa? Nasi goreng. Polos gak pakai telur. Nasi goreng spesifik aja. Itu gue inget banget soalnya ada acara komunitas. Dari situ akhirnya gue menghargai, oh ternyata memang harus seperti ini jalannya gitu. Lambat laun alhamdulillah tuh mulai dikasih telur. Alhamdulillah mulai dikasih kerupuk, acar gitu. Sampai akhirnya bisa di masa kompetisi, masuk suci, baru dikasih job corporate. Oh berarti gitu. job pertama lu setelah suci? Job pertama gue setelah suci yang serius ya. Yang rate-nya oke lah gitu setelah suci. Oh setelah suci. Iya. Nih sebelum ke seksi selanjutnya nih, gue ada satu pertanyaan kepo aja Bang. Jadi gue nonton di YouTube lo, ada yang soal lu tutorial gitu ya, terus ngomongin soal yang di perpustakaan Bang, yang hantu. Oh iya. Terus ada orang maju kan. Iya. Karena lu bilang orang yang ganteng tuh susah ngelucu kan. Betul. Tapi kan itu kan potongan kan. Iya betul. Itu berarti abis dia ada lagi nggak yang maju Bang? Ada lagi. Nah gue kepo dong, ada nggak Bang yang kocak juga gitu loh? Ada itu. Apa Bang lanjutannya? Kacau. Lu harus tahu konteksnya Bas. Oke, kasih tahu. Gue belum nonton soalnya. Ini memang agak panjang gak apa-apa ya. Jadi gini. Ini gue harus pegang. Biar lu ngedenger jelas. Iya. Jadi gini, di sesi kelas gua storytelling kalau gak salah itu ya. Bagaimana mencari peluang dari sebuah cerita. Peluang punchline dari sebuah cerita. Jadi ceritanya di salah satu kampus di Bogor ada asrama putri. Asrama putri ini lagi UN atau lagi ujian. Terus satu putri ini ngerasa keganggu di asrama itu. Teman-temannya pada setel musik, pada ngobrol. Sementara dia pengen belajar. Akhirnya pindahlah dia dari asrama ke sebuah aula yang gelap banget. Kondisi setengah 12 malam. Gelap, gak ada siapa-siapa. Hanya ada 2 bangku, 1 meja. Dia masuk ke aula tersebut, dinyalain tuh lampu. Duduk, buku, pulpen. Belajarlah dia. Di tengah-tengah dia belajar, masuk satu mahasiswi putri. Duduk di depan dia, di kursi dia. Dia nanya,
kenapa pindah gitu. Iya berisik di dalam, aku mau fokus belajar. Oh ya udah, sama-sama belajar. Sama-sama belajar, lagi nunduk. Jatuhlah si pulpen mahasiswi tersebut. Nggak sengaja nih diambil sama dia nih. Pas ke bawah, dia lihat mahasiswi tersebut kakinya nggak ada. Merinding dong dia. Akhirnya dia diam nutup bukunya. Udah ya, aku duluan udah ngantuk. Ditanya sama mahasiswi itu, udah ngantuk apa udah tahu? Nah itu tuh. Dari cerita itu dicari peluang punchline-nya. Nah gimana tuh Mas cari punchline-nya Mas? Gimana tuh? Kalau dari video gua, Iya. ada yang ngaco. Pertama nih, jadi pas mahasiswi itu ngelihat ternyata nggak ada kakinya, ternyata mahasiswi tersebut disabilitas. Udah arahnya udah ke situ mulu tuh, udah ekstrim tuh. Ada lagi pas mahasiswa yang ngeliat nggak ada kakinya, ternyata lagi sila bang. Tuh. Iya kan? Itu yang pertama kan? Bukan ya? Bukan, ada lagi yang tengah, gue lupa. Pokoknya sampai nggak nyambung tuh pasalnya. Sampai nggak nyambung kayak pas gue lihat kakinya nggak ada, pas gue ke atas, ih nggak ada juga. Apa sih? Lo ngapain sih tuh gitu? Tapi itu termasuk level yang susah kan bang? Itu Susah, gue akuin susah. itu materi Susah, kan? itu materi dari lu. Iya, Materi pendidikan, kelas. iya, kelas. Tapi gue akuin tuh susah. Karena kan spontan kan, dia harus mikir di tempat. Iya. Tapi setidaknya dari itu tuh dia ke-trigger. Iya sih. Mikir, oh dari alur ini apa yang bisa gue lucuin ya gitu. Berarti respect juga ya sama orang-orang yang udah nyoba itu ya? Respect. Nah, ada yang maju ya, yang di video itu. Iya, Ada yang maju si Bas. Dikta, Si Dikta itu emang ganteng orangnya. Iya terus. Dia ngejok kurang lucu. Gue bilang kalau orang ganteng susah lucu. Iya. Gue ngalamin banget tahun berapa ya. Gue bilang gitu. Dia bilang gitu Mas. Gitu. Itu lucu sih. Iya harus canggih. Harus canggih. Itu kan yang ngebangun adalah emosi sebenarnya. Orang biar berasumsi dulu bahwa itu setan kan. Iya. Ternyata bukannya, ternyata apa, itu tuh punchline. Oh itu kayak premis menggiring asumsi. Iya. Anjir, kompleks ya. Kompleks ya. Kompleks sekali. Ya itu. Gitu. Lu kalau udah capek-capek bikin materi kayak gitu, terus lu ngeliat Mongol stand up tuh lu Nyesel gue. kayak Dustin gitu. Wah gue pengen ngelamar ke Maple gue rasanya. Cuman gimana balik lagi itu mah. Gue sih gak terganggu sama begitu-begitu sih. Kalau Dustin kan kalau kata Coki tuh udah satu kesatuan dengan komedi ya. Iya, Dustin dengan dia batuknya. Iya. Dustin bawa badan aja tuh udah lucu. Iya. Gitu. Sementara kalau kita bedah-bedah nih kompleks banget. Kompleks ternyata. Mas. Makanya Kompleks dibutuhkan sekolah. Pecahkan. Sekolah pecahkan. Masuk Kalau mau kelas. daftar silahkan tuh www.pecahkan.com. Di bawah ada. Ada nanti linknya di bawah. Lu editor kan? Ada. Di sini. Sama di sini nih. Iya. Sama di sini. Nah kebetulan Indra nanti nih yang edit Indra nih. itu ya edit tiga ya. Copy paste aja. Habis itu main motion tracking. Anjay. Hafal Gila. lulusan CapCut bro. Kayak aja kita. Kayak Nah, aja. satu hari satu konten. Gitu kira-kira. Apa tuh? Apa lagi? Oh nih masih rukun. Kita balik ke rukun komika. Balik dulu ke rukun komika. Ini kalau di episode sebelumnya boleh nggak sih gua nanya ke kalian? Boleh. Boleh. Apa cuman harus- belum tentu bisa kita jawab sih Pak. Tanya Bisa dong. pasti. Masa lu nggak tahu satu tambah satu? Dua dong. Lu berasal dari background apa? Lu kan beda kan backgroundnya? Iya. Lu apa? Apa nih Gus. kerjaannya? Iya pekerjaan pendidikan. Oh gue. Gue dari sastra Prancis lagi. Anjing keren. Gue jadi video editor. Sastra Tapi jadi Perancis video lu. editor, iya. Kampusnya? Unpad. Anjing keren. Apa nih? Nggak serius gue. iya. Gue daftar ke Unpad kemarin. Waktu SBMPTN gak lolos gue. Kenapa tuh? Nggak tahu karena emang gak lolos aja. Gue ngambil komunikasi apa? Vkom. Vkom. Oh iya. Iya. Gak lolos gue. Jadi gue salut banget sama sastra Perancis gila. Lu Bas? Manajemen. Anjing. Manajemen Perancis. Bukan. Nah tapi menurut gue, lu kan dua-duanya sama-sama dari alma mater ya. Iya. Maksudnya berpendidikan gitu. Menurut lu, yang kita bikin sekolah pecahkan ini, kalau lu jadi peserta, tertarik nggak lu? Gue. Iya lu berdua. Misalkan lu posisinya belum kerja di iya. Mepal, Oke. lagi Gue- pengen stand up gitu.
gue sih tertarik ya. Tapi walaupun gue sebenarnya agak takut tuh yang kayak gitu-gitu. Karena kan takut nggak lucu aja sih bang sebenarnya. Paling dasarnya itu doang sih. Apa yang lo takutin ketika nggak lucu? Malu sih. Lumayan. Malu doang kan? Iya, malu sih. Dan gue ngerasa kayaknya fans di ranah stand up tuh terlalu militan gitu loh bang. Enggak. Terlalu militan banget. Penonton stand up tahu kalau lu baru. Hmm. Sebenarnya lebih santai. Penonton stand up tahu mana komik baru mana komik lama. Jadi kalau lu ngebom, kalau lu nggak lucu, dimaklumin sama kita mah. Karena kita tahu lu baru. Tapi di video-video itu kayak anjir. Kalau setiap kali kita denger cerita orang yang ngebom tuh kayak Sakit banget kayak. sampai ada yang apa gue berhenti aja kayak gitu loh. Iya memang. Traumatis gitu Iya, loh. traumatis. Nah itu kan bagi level tertentu. Bagi komika yang baru gabung 3 minggu terus ngerasa anjing gua stres nih, pengen berhenti aja lu baru 3 minggu juga. Bagi yang udah tahun-tahunan, apalagi yang punya nama, memang beban tersendiri. Kayak ngebom tuh, aduh pusing gue stres nih gua gitu. Lu tertarik gak Bas? Tertarik mungkin tapi sama kayak mungkin Pak Ali itu ya. Pak Ali? Karena ngomong gue lumayan terbata-bata waktu zaman gue masih sekolah gitu. Dan kayaknya mungkin disiplin ilmunya bisa gue terapkan di tempat lain bukan stand up sih. Karena kalau stand up bener apa kata Sugap, pecinta stand up sekarang tuh udah kayak atau di bayangan kita sebagai awam tuh kayak wah ini ketar-ketir sih. Iya. Gitu sih bang. Okay. Berarti dari kacamata kalian masih merasa bahwa industri stand up tuh masih keras itu gitu ya? Iya. Iya. Berarti PR kita nih ngubah bagaimana orang-orang itu bisa ikut terjun tanpa takut. Takut gak lucu atau takut didiskriminasi gitu. Dan juga kayak beberapa juga ada yang cerita kayak ya itu yang tadi lu bilang udah lu berhenti aja lu gitu. Tapi kan dari lu tadi bilang ya udah kan lu baru 3 minggu ya udah nggak apa-apa berhenti. Nah itu jadinya tuh ada dilematis tuh bang tuh kayak gitu tuh. Sebenarnya ya baru 3 minggu mah gak usah dilema tau. Gitu ya? Iya karena lu kan baru mulai itu. Jadi kalau lu gagal pun gak masalah. Karena lu baru 3 minggu. Kecuali udah 11 tahun lu ngabisin waktu. Di sini-sini aja. Karena udah saatnya lu berpikir. Gitu. Tapi Menurut gua gabung praktek tuh. di lapangannya kayak gimana bang? Prakteknya. Lu banyak mendengarkan ketakutan kita dari orang yang baru memulai stand up gak? Banyak. Rata-rata kekhawatiran itu takut gak lucu bang. Iya. Atau gua grogi kalau diliatin penonton. Iya. Lu ngerasa hal yang sama Bagus? Gue kalau misalnya grogi sih mungkin enggak ya. Cuman gue lebih kayak itu tuh. Ketika lu takut gak lucu ya lu akan akan balik lagi sih akan ngerasa grogi gak sih? Berarti itu ya tembok itu yang harus diruntuhin. Iya. Iya. Tapi mungkin untuk ke pekerjaan malah lebih enak kali ya. Mungkin ya. Mungkin Karena kita kayak udah tahu ini ditujukan untuk klien misalnya untuk meeting sama orang di luar sana ya berarti itu marketnya mungkin beda, lebih enak betul. tuh. Iya betul. At least ngebantu lah ini. Ngebantu sih itu. Bantu. Makanya pas gue tanya apakah ini semua kan outputnya jadi stand up comedian, ternyata enggak juga. Itu jadi nilai plus juga sih sebenarnya. Nilai plus juga betul. Ini wali kelas kita yang di belakang nih. Itu mantan alumni sekolah pecakan. Oh iya? Iya jadi wali kelas dia. Nah di itu juga sekolah pecakan. menarik juga tuh. Benar. Ada wali kelas, ada kepala sekolah berarti ya? Jadi kepala sekolah dia, sorry. Wali kelasnya gua sama Abdur. Dia wali kelas. Padahal mantan peserta. Pecakan. Iya. Jadi kepala sekolah. Gimana? Gak tahu diri gak tuh? Ordal ya. Nah fungsinya kepala sekolah dan wali kelas apa nih bang? Ya kepala sekolah tentu mengurus semuanya ya. Termasuk kurikulum, Oke. beasiswa, pendaftaran, alur pengajaran dan lain-lain. Wali kelas itu fungsinya untuk bonding sebenarnya. Gimana caranya si peserta ini punya intensitas yang sering sama kita komunikasinya. Kayak misalkan kan satu kelas tuh misalkan 2-3 jam. Ada aja orang yang belum puas gitu kayak ngerasa ini masih kurang gua. Iya. Nah fungsi wali kelas tuh buat keluhan mereka. Datang ke gua deh. Kita diskusi gitu. Lebih intens saja. Gitu. Oke nih bang, kita akan kembali ke rukun komika lagi nih bang. Siap. Tadi kan ada 5 ya. Ya. Ada personality, Personal branding ya. karya, kolaborasi, community building. Ya. 4 dong tuh biasanya. Jualan. Jualan selling. Oh iya dan bisa jualan. Ya. Nah yang gue mau tanya nih, apakah dengan semua 5 faktor itu yang ada misalnya di dalam seorang itu, dia akan bisa jalan sendiri atau emang ya sebenarnya emang dari seorang stand up comedian aja tuh emang butuh tim juga gitu sebenarnya untuk menerapkan 5 faktor itu. Nah menurut lu gimana tuh bang? Sebenarnya bisa sendiri menurut gua. Jadi halangan itu yang bikin kita sebenarnya nggak bergerak kemana-mana. Soalnya kalau lu berpikir ini perlu tim sih.
Nggak akan jalan kalau lu tim yang belum jadi. Jadi menurut gua memang harus dimulai dari kitanya sendiri. Oke. Niatnya apa, visinya apa, tujuannya apa. Kayak misalkan yang pertama bangun personality. Apa emang perlu kita orang tim? Nggak perlu. Kayak kita ngidentifikasi diri kita siapa, terus apa aja yang harus kita kembangin buat diri kita, kan itu bisa sendiri kan. Community building atau kolaborasi kayak gue ke Maple gitu, itu kan bisa sendiri gitu. Terus kayak selling juga gue bisa sendiri buka di Instagram, atau gue buka tiket apa gitu. Jadi semuanya sebenarnya bisa sendiri tanpa perlu nunggu A, nunggu B gitu. Karena saya kalau kita lihat dari 5 prinsip ini tuh lumayan heavy ya. Iya. Heavy. Berat sekali makanya tuh. kayaknya kalau dipanggul sendiri tuh agak sulit. Oh iya betul, secara logika ya betul. Nah tapi dari 5 prinsip ini Bang, apakah bisa diterapkan juga ke kami yang sebagai media nih, Maple Media? Karena kan kita terhitung masih newbie juga ya, baru ya, masih baru lah. Apakah kita bisa menerapkan 5 ini menurut lu? Bisa menurut gua. Maple ini cukup seksi menurut gua YouTube-nya. Ada 2 kan. Gue inget Maple tuh yang backgroundnya hijau tuh. Oh yang tanya tuh. Iya yang Erwin ya, Erwin Wu ya. Biru. Biru kali. Hijau itu apa layar gua rusak ya? Hijau ya, biru Ada ya? hijau. Kalau Erwin Wu sih hijau juga biru, ada. hijau juga ada tapi. Emang bedanya apa hijau sama biru? Nah, sikat bahas. Nah kalau biru itu salah satu program namanya Rewind Podcast. Rewind. Podcast tuh di sini. Oke. Kalau hijau di sini juga sih. Cuman itu lebih kayak nanya-nanya orang tentang 5 pertanyaan, 10 10 orang misalnya, gitu. 5 pertanyaan 10 orang. Satu pertanyaan 5 orang. Nanya-nanya perspektif gitu loh Bang. Iya. Oh. Kayak Menurut lo gimana sih Iya. gini? Oh 1 pertanyaan 10 orang. One Satu question pertanyaan. 10 people. One question ada 10 dulu. people, ya, betul. Itu dulu. Iya. itu hijau. Bagus tuh. Nah, Yang itu mana? cuman tuh pusingnya itu gua. Oh. Tapi nggak apa-apa. Itu kan salah satunya gua tahu Maple gara-gara salah satu program itu kan. Gitu. Menurut gua bisa diterapin pakai rukun 5 komika ini. Yang belum apa menurut lo Maple? Personality udah. Apa orang bilang Maple tuh channel YouTube apa? Lu jawab apa? Nah, Gue liat gue videografer mas. Enggak lah canda. nah kalau lu dari orang luar menganggapnya apa Bang? Ada gua. Maple itu deskripsi gua ya. Iya, Maple itu iya. adalah YouTube yang memiliki konsep bagus dari luar negeri. Ada tuh, gue pernah nonton juga ya. Yang Behind the Curtain ya. Loh itu kan ini. Iya Behind the Curtain kan ada juga yang di luar negeri ya. Emang ada? Ada gitu. Yang dari belakang. Oh yang maksudnya ke visualnya. Angle-nya, iya, angle-nya. visualnya. Oh ada juga ya? Ada juga. Emang lu Nah gue gak Nggak tahu. tahu lagi Nggak gue. tahu Bang. serius Gue gua? gini tuh enggak serius beneran. Ini tuh bener-bener kayak Bas kita bikinnya fokus ke Ya, yang beda aja yang apa beda ya? ya udah kita fokusnya ke Ada. ke Thailandnya aja. Oh, Iya. ternyata Tapi ada. nggak percis kayak gini. Oke Iya. oke iya. Nggak, ruangan juga nggak di sini gitu kayak. Di sana Bang. Tapi menurut gua konsepnya mirip-mirip. Oke. Gitu. Menurut gue itu bagus, brilian itu. Karena di Indonesia nggak ada. Oke. Siapa di Indonesia selain Maple? Yang narasumbernya doang yang kelihatan. Iya. Ya sih belum nemu Nah itu Nanti kita cari. kalau ada. personality. personality. Oke. Stand up comedy bukan beda kan? Stand up comedy berarti konten. Konten. Ada 3 pilarnya tuh. Hijau, biru, sama curtain. Ini Anjir, keren. Sama satu lagi berata tuh. Berita Oh berata. iya. BBN. BBN, Breaking Bad News. Breaking Bad News. 4 tuh konten udah ada. Terus collaboration. Kolaborasi. Udah pernah sama siapa aja? Banyak lah lu. Lumayan lah bang. Iya benar. Sama Awe udah kan. Community building Community building jual merchandise. Ada nggak? ada. Ada sih cuma nggak jalan-jalan, belum jalan-jalan banget ya. Oh community building tuh arahnya sebenarnya ke situ ya? Enggak sih sebenarnya tuh selling. Jualan kan berarti. Community building kayak lu nanya ini. Kalau misalkan ngundang gua nih. Ada yang mau nanya nggak? Oke. Sama yang komen-komen termasuk kali ya? Termasuk. Pokoknya mau ngundang orang luar lah ya, cerita Iya. gitu ya. Intinya ngebangun interaksi antara follower dan ini gitu. Iya. Anjay, so tau banget nih. Ini lagi belajar nih kita nih. kelas. Selling. Oh jual merchandise berarti Itu ya. yang susah Nggak tuh ya. harus merchandise sih sebenarnya. Kayak lu bikin rewind live. Oh iya. Atau Bikin sih udah. rewind live ya. Ada penontonnya, tiketing. Nah, belum tuh. Nah itu. Nah, itu akan tuh nanti. Ya semoga lah ya. Semoga. Atau mungkin selling berarti kayak host rewind sekarang yang tadinya followersnya dikit. Sekarang Naik itu community berarti ya. itu community, Community building itu. Community building. Oh, Terus selling mah jualan gitu. Bentuknya harus fresh money bang ya. Nggak harus fresh sih sebenarnya. Hmm. Agak old money juga nggak apa-apa. Cuman maksudnya tujuannya adalah menghasilkan Iya. uang. Oh iya. Udah ada stand up comedian yang nerapin ini gak sih bang? Selain
Kayaknya Yang baru Bang nama-nama Panji besar. dah. Atau Oh, iya? gini, komika-komika tuh sebenarnya secara tidak langsung sudah menerapkan ini. Tapi Oh, baru iya, ada dibentuk teorinya aja. aja ya. Kadang-kadang kan kita gitu ya. Kita baru tahu oh ini tekniknya namanya ini gitu. Iya betul. Gitu. Ya udah. Ini ada pertanyaan netizen nih Bang. Iya. Dari Panca Rafael. Mm. Bang Beler katanya pernah stand up sama sirkus hewan ya? Ini sebenarnya udah gue bahas di apa Di Tonight semua Show. media. Oh, di Oh Tonight Show ya. Jadi waktu tahun baru dan itu tuh yang nanya sebenarnya asisten yang gue bawa sebenarnya si Panca Rafael itu. Jadi Oh ini asisten lu? iya waktu gue ngejob di sana tahun baru Oke. di puncak ada adalah hotel-hotel yang berkaitan dengan safari lah. Oke. Ngisi gue di sana job stand up tahun baru nih sama Yofi and the Nuno. Anjay. Jadi Yofi and the Nuno ya jadi Yofi and the Nuno and the Bel Air. Sama ya? Sama. Nah jadi gue di ruangan terpisah. Backstage-nya Yofi beda sama backstage-nya gue. Di tengah-tengah gue di dalam backstage lagi ngapalin materi tiba-tiba gue ngedengar ada dencahan-dencahan suara hewan. Oke. Iya kayak burung, terus jalan orang utan, kuda gitu-gitulah, anjing pudel gitu. Gue lihat keluar, apaan nih? Gua bilang, nanya panitia, ini apaan Mbak? Kata si panitianya, iya jadi sebelum Mas Dani sirkus dulu ya katanya. Jadi tayangin tuh sirkus. Pertunjukan satwa sebenarnya bukan sirkus. Iya, Pertunjukan satwa. Itu ada alur ceritanya. Oke. Jadi orang utannya pura-pura keculik, burung beo menyelamatkan. Terus anjing pudel nanti berperan sebagai apa? Anak kecil pada habis itu gua. Gue belum tahu lagi Bang, gak apa-apa Bang ceritanya Bang. Itu. Kasian banget. Habis itu gua. Iya susah juga itu kondisi kayak gitu ya Bang ya. Nah, untung belajar riffing tadi. Oh, oke. Iya. Iya benar. Oh, lu udah nyiapkan juga tuh ya? Nyiapin di tempat gua mau nggak mau. Oh iya sih. Habis atensinya habis di situ di pementasan satwa. Iya. Habis itu gua anjir gila kata gua. Gua openingnya gitu aja apa? Saya diculik orang utan juga ya gitu. Bang, riffing tuh ada batasnya gak sih Bang? Maksudnya? Apa ya gimana ngomongnya? Ada limitnya maksudnya kayak Tersinggung apa enggaknya? riffing iya. Kayaknya gue gak bisa sampai sini deh. Itu tuh sampai kayak gimana sih Bang? Oh, gua ngerti maksudnya. Yang ngerti kan ya? Sebenarnya ya riffing itu kan secara bahasa adalah interaksi dengan sekeliling, entah itu penonton, entah itu ornamen, entah itu lampu segala macam. Ini interaksi. Interaksi. Kalau riffing sih biasanya interaksi dengan penonton. Oke. Nah interaksinya sebatas apa sejauh apa itu sebenarnya bisa dikontrol. Kalau gue sih menghindari hal-hal yang sifatnya personal. Ya oke. Kayak misalkan ada ibu-ibu mbak-bapak udah nikah bu gitu, kapan cerainya? Nah itu enggak gue, iya. akan gue ucap situ gitu. Nah, atau ada bapak-bapak bawa satu anak, ini anaknya pak itu istrinya kemana? Misalkan udah meninggal, nah itu gue akan tuh. Oke. Pokoknya ke ranah-ranah yang sensitivitasnya tinggi, gue pasti nggak ke situ. Oke. Tapi kalau pasangan, pacaran, itu masih enak ya? itu enak tuh, jamet-jamet pada ngopi, ya kan? Orang-orang pakai jersey klub bola, itu mah Bulan-bulanan ya? bulan-bulanan. Karena dia juga tahu bahwa datang ke situ mah pasti di bisa mention ya? gua gitu. Iya. Jadi dia juga udah naruh ekspektasi bahwa gua datang ke acara komedi, masa gua baper sih gitu. Iya. Yang gue hindari itu sensitivitas yang tinggi. Benar. Politik Gitu. Bang? Menurut lu tuh sesuatu yang sensitif menurut lu enggak? Enggak menurut Enggak gua. ya? Tergantung di mana wadahnya gitu. Kalau di open mic kan sifatnya latihan ya. Menurut gua nggak apa-apa asal semua ucapan lo tuh bisa dipertanggungjawabkan. Kan yang malas adalah ketika lu berstatement tapi giliran ada yang protes lu tinggal kan. Iya. Iya kan kayak lu mau ngomong dinasti gitu nggak ngerti dinasti apa. Kenapa lu bisa ngomong gitu? Ya gimana gua dong? Ya itu nggak bisa ngomong jawab. Tapi politik paling enak ya buat untuk materi stand up sebenarnya. Pisau bermata dua pak. Mata dua ya. Bermata dua. Dilema tuh Bang ya? Dilemanya kadang-kadang ketersinggungan atau generasi sekarang yang nggak paham politik. Oke. Jadi referensinya beda. Iya. Lu tanya aja kayak Edi Tansil. Ada yang tahu nggak anak sekarang? Iya. Tahu Bas Edi Tansil? Tahu. Tahu kan? Tuh. Munir. Oke, ya. Ya ada yang nggak tahu. Jadi referensinya terbatas di perbedaan generasi.
bener sih. Bisa bermata dua gitu. Bener-bener. Jadi komennya malah jadi malah berbahaya. Berbahaya. Beberapa ada yang berbahaya. Bumerang ya, bumerang. Tapi kalau emang di wadahnya sih oke-oke aja. Misalkan tempatnya lagi ngadain event politik Oke. kayak Kiki gitu ya, it's okay itu. Nah ini juga ada pertanyaan yang sering kita tanyakan ya. Apa tuh? Pernah ditanyakan Bas? Mana ya? Yang soal yang ini. Udah kan tadi di awal. Hah? Udah kan di awal. Beda. Maksud gua kalau misalnya ada Oh iya, stand up komedian yang ikut di dalam dunia politik tuh, nah menurut tuh kayak gimana? Kan kemarin kita habis dari musim-musim politik tuh. Lu nanyain ini ke G nggak? Ke G kemarin nanya. Kemarin yang nanya. Enggak. Enggak ya? kayaknya. Enggak ya. Apa tanggapan gua Iya, tanggapan terhadap komika yang terjun di dunia politik? Kita nanyain ini ke Improvindo. Improvindo jawab apa? Sebenarnya mereka nggak apa-apa, toh juga itu ladang pencaharian kan. Cuman yang dia sesali waktu itu adalah Jerry Henry. Oh, yang 02 itu. Iya, Buzzer karena dia 02. buzzer digoreng apa sih kamisan ya. Itu doang sih kalau dari mereka. Oke. Dari gua sebenarnya nggak apa-apa, semua pilihan. Kita nggak bisa ngontrol orang itu mau berbuat apa, tapi semua keputusan tuh ada konsekuensi. Pastikan lu terjun di dunia politik tuh memang beneran lu ngerti. Memang beneran lu pengen ada di situ gitu. Jangan cuman ngikutin hype-nya doang gitu. Kayak banyak teman-teman yang nge-tweet tentang politik, tapi kalau diincar apa sih nih? Nggak tahu sosialis apa, PKI juga nggak tahu artinya apa. Nah maksud gue jadi ketahuan ikut-ikutannya gitu. Kalau lu mau masuk dunia politik ya sekaligus nyemplung gitu. Itu alasan kenapa gue nggak masuk gitu. Karena gue nggak ngerti. Daripada gue di sana jadi orang yang AIU cuman ngikutin arus, yang mending gue gini-gini aja di stand up gitu. Balik lagi semua pilihan. Kalau ada komika yang menganggap dengan masuk politik elektabilitasnya naik atau ketenarannya naik ya silahkan. Tapi balik lagi ke pernyataan gue bahwa setiap keputusan pasti ada konsekuensi. Ditanggung aja itu. Dan lu berarti untuk ranah politiknya lu kayak kemarin bikin aja tuh ya, yang wants to be millionaire gitu. Maksud gue yang kayak nyenggol-nyenggol ikut-ikutan seru-seruannya aja ya. Iya, dan itu pun kan gue nyenggolnya pakai gaya gue sebagai stand up komedian. Nggak hate speech gue, nggak hate comment gue. Nah, itu sah-sah aja tuh kalau bikin Sah-sah konten kayak aja. gitu. Kalau misalkan, kalau misalkan ada orang yang ngapain lu bang nyindir-nyindir begitu ya. Gimana itu kan resiko dia diupload gitu. Kita juga nggak tahu ketika video ini diupload, ini gue bakal diapain juga gue nggak tahu. Ya itu mah bagian dari ekspresi aja. Gue nanya ke lu terakhir nih. Sugap. Lu kan bahasa Perancis. Iya. Cara penyebutan yang benar Peugeot apa sih? Peugeot. Ah keren lu. Emang iya ya? Iya. Peugeot. Mobil kan? Mobil benar. Iya Peugeot. Oh gitu sebutannya. Sebutannya itu. Kok banyak yang Peugeot? Pijet. Iya. Bukan kan? Bukan Peugeot bacanya. Peugeot. Anjing keren akhirnya. Iya. Gue selama ini gue anjing apa? Michelin tuh harusnya Michelin bang. Serius lo? Iya, Emang itu Perancis? Michelin. Itu Perancis. Michelin ban? Michelin sebutannya. Michelin. Iya. Karena IN tuh jadi anjing. Anjing keren lo. Coba Thierry Henry bang, Thierry Henry. Thierry Henry lah berarti. Thierry Henry. Lukaku? Lukaku. Lukamu? Respect. Ya itulah. Oke. Bang Dani Beler terima kasih Terima banyak kasih Bang sudah Dani. menyempatkan ya dari Kita Bogor juga ke sini. Mantap. Maple. Sukses terus. Semoga konten-konten shortnya dan apanya naik. Hiburan TikTok. sekali ya. Hiburan saat Dan sebelum tidur ya. Betul. Dengan pendidikannya. Kita sering nonton lu sama Arif MCO. Lu tau Arif MCO gak? Apaan tuh MCO? MCO. Wah lu gak tau. Dia MCO itu apa? Kontennya apa? sports massage. Pijat. Terus? Pijat tapi pijat atlet di Semarang. Lu harus tonton itu Harus sebelum nonton. tidur. Itu Siapa sebelum tahu bisa tidur jadi enak materi banget ya. nonton. Siapa tahu bisa jadi Boleh. materi. Arif MCO. Arif MCO. Master cedera olahraga. Arif apa Arif? Arif biasa. Arif biasa. ARIF. Arif. Oke terus Arif MCO. Oh mungkin last kali ya. Last. Lu ada ini gak? Mungkin ajak yang kayak tadi tuh orang-orang untuk ikut di kelas pecahkan. Ya mungkin masih ragu ya dalam masih dirinya, ragu. benaknya. Buat semua yang nonton video ini, kalau kalian tertarik untuk gabung ke lembaga edukasi stand up yaitu Sekolah Pecahkan, silahkan daftarkan diri kalian di website di bawah ini nih. Jadi lagi nih. Ya, PR. itu satu. Kalau kalian atau Instagramnya di comika.pecahkan. Kalau kalian mau nanya berapa biayanya, kapan pendaftarannya dibuka, biayanya itu ada 2 kategori, yang offline dan online. Offline untuk 1 tahun di angka 8.800.000, offline 1 semester di angka 5.500.000. Untuk online 1 tahun di angka 5.500.000, online 1 semester di angka 3.400.000.
Nggak ada AAE yang ngomongnya. Kelas ya. Nggak ada gua. Yes, Gua kalau masalah duit mah ingat. Oke. Oke, thank you. Terima kasih Pak Beler. Yuk, sama-sama. Terima kasih semua. Oke, Bye. bagus.